Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Di tugas pertama saya, yakni di video pertama saya upload di akun YouTube pribadi saya. Kita telah mengkaji kitab Bidayatul Hidayah tentang bab ketaatan. Untuk video kedua kali ini, saya akan menjelaskan bagian daripada kitab Bidayatul Hidayah, yakni bab adab ketika kita bangun dari tidur. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istaiqadha minan naum. Fasal tentang adabil adab istaiqadha bangun minan naum dari tidur. Ini lanjutan daripada isi dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Fa idza istaiqadta minan naum, ketika kamu bangun dari tidur, fajtahid antastaiqadha qabla tulu'il fajar, usahakan bangun sebelum terbitnya fajar. Ini perintah atau nasihat daripada karya Imam Al-Ghazali. Ya, memang kalau di dalam agama Islam, wabil khusus ketika kita telah memasuki agama Islam, kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk sholat subuh. Kenapa? Karena kita diutus, kita diperintahkan untuk bangun sebelum fajar agar kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni sholat, ibadah sholat subuh. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika, dan jadikanlah hal yang pertama kali terlintas qalbika di dalam hati, walisanika dan lisanmu, zikrullah ta'ala, adalah berzikir mengingat Allah ta'ala. Jadi berzikir ini adalah juga bagian daripada komunikasi kita selaku umat manusia kepada Sang Pencipta, baik itu zikir istighfar, alhamdulillah, Allahu akbar, dan sebagainya. Itu adalah cara kita umat manusia untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakul inda dzalik, kemudian bacalah doa. Doanya yakni alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, amatana, setelah mati kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi semua garis tangan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebelum terlahir di dunia ini, baik itu mati kita, kehidupan kita, jodoh kita. Lah, untuk rezeki itu sesuatu hal yang bisa dirubah, bagaimana cara kita bekerja keras dan berusaha untuk selalu bekerja mencari nafkah. Asbahna wa asbahal malakullah, asbahna wa asbahal malakullah, kami telah bangun wal azamatu wa sultanullah, dan kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal izzatu wal qudratullah rabbal alamin, dan kekuasaan adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam, kami telah bangun dalam keadaan fitrah beragama Islam. Jadi alhamdulillah, ketika kita bangun tidur, kita masih dalam fitrah beragama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat keikhlasan. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama Nabi kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama ayah kami Nabi Ibrahim,
hanifan muslima, seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah kami memasuki pagi, ya Allah kami memasuki pagimu, wa bika amsayna, dan sore karenamu, wa bika nahya, dan hidupku, wa bika namutu, dan matiku karenamu, wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair. Ya Allah kami mohon kepadamu untuk mengkaruniakan kebaikan di hari ini. Jadi dari doa ini ada poin yang sangat penting. Ketika kita baru bangun tidur, kita mohon bagaimana permohonan kita, yakni adalah memohon karunia Allah untuk hari ini, untuk hari esok kita mohon kembali. Jadi bukan hanya sekali kita memohon karunia saja, tapi kita harus berkali-kali memohon limpahan karunia, rahmat, inayah serta maunahnya kepada kita setiap harinya. Bukan tanpa alasan. Kita lanjut, bukan tanpa alasan, tapi ada bagian kenapa kita harus memohon karunia dan kebaikan daripada Allah. Selanjutnya yakni adalah wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu agar tidak melakukan keburukan, au najurruhu ila muslim, atau membawanya kepada orang muslim, au yajurruhu ahadan ilaina, atau keburukan orang lain kepada kami. Jadi bagian daripada doa ini memiliki arti, yakni kami berlindung kepadamu ya Allah, ya, agar pada hari kita dibangunkan kita tidak melakukan suatu keburukan ataupun membawa dampak negatif ataupun dampak keburukan itu kepada saudara kita muslim, ataupun berharap kita kepada Allah mudah-mudahan keburukan orang lain itu tidak menimpa diri kita. Nas'aluka khaira hadzal yaum, dan kami nas'aluka khaira hadzal yaum, kami mohon kepadamu hari ini wa khairu kebaikan wa khairu ma fihi. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khairu ma fihi, dan kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi, serta berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Nah, itu maknanya sangat dalam. Jadi kita memohon kepada Allah ketika kita dibangkitkan dari tidur kita mohon kepada Allah, yakni karunia sebuah kebaikan serta kebaikan yang ada di dalamnya, serta berlindung daripada Allah mudah-mudahan tidak ada keburukan yang menimpa kita pada hari kita dibangkitkan dari tidur kita. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihim tisala amrillah, ketika kamu mengenakan pakaianmu maka niatkanlah semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Fi syatri auratika, untuk menunaikan perintah Allah, yakni menutup aurat. Jadi ketika kita mengenakan pakaian ketika kita bangun tidur, maka niatkanlah semata-mata untuk meniatkan perintah Allah, yakni menutup aurat, sebagaimana sudah dijelaskan ketentuan agama Islam bahwasanya baik itu yang putri maupun yang putra ada batasan-batasan yang hanya bisa dipandang oleh seseorang. Sisanya adalah kita harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan daripada kitab fikih Safinatun Najah. Di sana dijelaskan aurat putri itu batasannya dari mana dan aurat putra itu batasannya dari mana. Nah, itu sudah digaris besarkan di agama Islam. Wahdar ayyakuna qasduka min libasika
mura'atal khalqi fatahsyara, dan hati-hatilah agar niatmu dalam berpakaian itu bukan untuk pamer kepada makhluk sehingga kamu termasuk orang yang merugi. Jadi ketika kita berpakaian dengan sederhana yang tidak mencolok orang lain, agar niat kita itu tidak berubah. Yang awalnya niat kita menggunakan pakaian karena pakaian kita ini bagus, pakaian kita ini mahal, lantas kita kenakan. Nah, kalau kita niat kita sudah salah, maka akan berakhir sebuah keburukan untuk diri kita sendiri dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Demikianlah kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah tentang bab adab ketika bangun tidur. Demikian dari saya, kita ketemu di bab yang ketiga, masih tentang kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.